Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqulu fi hadzal hadis. Wa ma taqulu, dan tinimpan apa ada bu sampian fi hadzal hadis, ing dalem panika hadis. Buniyal islamu ala khamsin. Buniyah bangun al islamu panapa agama Islam ala khamsin teflema perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadati an la anyakseh Allah ilaha dak seongkunah tada pangeran illallahu angin Allah wa anna muhammadan ben seongkunah Nabi Muhammad Rasulullah panika utusna Allah wa iqamis sholati ben ngadekake salat ngadekake salat wa itaiz zakati ben apareng zakat wa shaumi ramadan ben apasah ing dalem bulan Ramadan wa hajjil baiti ben haji wa hajjil baiti ban haji ka Baitullah liman istata'ah ekan di orang istata'ah sekoba saya seman ilaihi ka haji sabila ara-ara lencelana. Jadi yang dimaksud hadis buniyal islamu ala khamsin ila akhirih, artinya Islam ini dibangun melalui 5 perkara. 5 perkara tersebut biasa disebut sebagai rukun Islam. Jadi yang pertama disyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang ketiga memberi zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Juga haji bagi orang-orang yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila. Jadi untuk kita, untuk semua orang-orang yang sedang berada di lingkaran ngaji ini, jangan kecewa karena kita tidak bisa haji. Belum ditakdir haji, sekarang ini belum ditakdir haji. Jadi tidak usah kecewa, karena kita pasti akan mendapatkan layanan terbaik dari Allah, mendapatkan servis terbaik dari Allah melalui pahala-pahala selain haji. Misalnya seperti memberi zakat atau bersedekah, juga berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah semisal. Juga bisa mendapatkan pahala lewat sholat 5 waktu, dan ditopang dengan sholat sunnah seperti sholat duha, seperti sholat qabliyah ba'diyah, seperti sholat tahajud, juga sholat yang lain. Dan memperbanyak dzikir, membaca sholawat juga memperbanyak dzikir. Artinya kita membiasakan diri kita menjadi ahlul dzikr, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kandungan Islam, orang yang kandungan muslim, atau orang yang sudah masuk Islam, itu dijamin oleh Allah dakhalal jannah. Apalagi yang sudah Islam. Meskipun dia itu perilakunya sering maksiat kepada Allah, tapi punya potensi untuk mendapatkan rahmat Allah, berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah. Entah itu melalui syafaat Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Dan basis tauhid ini perlu kita bangun melalui
ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga bisa berkontribusi untuk penyebaran agama ini, untuk memperkokoh agama ini melalui melalui zikir, melalui majelis sholawat, melalui sholat, zakat, sedekah dan lain semacamnya. Jadi jangan kecewa karena tidak bisa haji. Haji itu urusan belakangan kalau kita mampu. Kalaupun tidak mampu, bisa mendapatkan servis dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan layanan terbaik dari Allah melalui pahala-pahala yang lain. Karena begini, kalau kita berdoa, kadang orang itu ketika berdoa mengharap sesuatu itu terlalu berlebihan. Jadinya ya gampang kecewa. Saya kadungan sholat, sudah banyak sedekah, terus puasa selalu puasa Senin Kamis misal, puasa Senin Kamis, puasa di bulan-bulan bulan Rajab semisal, atau bulan Dzulhijjah, apalagi puasa bulan Ramadan. Tapi hidup saya gini-begini saja, misal. Itu jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Misalnya meskipun berperilaku baik seperti itu, belum ditakdir naik haji. Kita harus bersyukur karena kita masih bisa ditakdirkan untuk melakukan amaliyah. Artinya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi lewat sholat. Dan hamba yang paling diingat Allah adalah hamba yang ketika ingat kepada Allah. Pahami? Dan wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil arkani. Wal imanu bantini iman qaulun bil lisani panikah angucaaki bil lisani kalaban lisan wa tasdiqun bil jinani ban afdraki kalaban ateh wa amalun ban alaqah bil arkani kalaban banyak-banyak anggota. Artinya ketika kita orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman, terlanjur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Islam, artinya iman ini bukan hanya diucapkan dengan mulut saja. Ngaku saya Islam, KTP saya Islam semisal. Bukan hanya ditunjukkan seperti itu. Artinya kita harus melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan membangun iman itu sendiri. Dan iman itu bisa dibangun melalui basis hamdulillah, basis bersyukur kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita peroleh, ini minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Islam ini juga dibangun melalui orang-orang yang dibuat susah, melalui orang-orang yang dibuat susah. Semisal banyak di kalangan orang-orang Madura itu kan yang jadi TKI, jadi TKW di negaranya sendiri dibuat susah, lalu merantau entah itu ke Malaysia atau ke Tiongkok dan Korea Selatan, Jepang, pokoknya merantau. Itu sampean harus punya keyakinan seperti ini. Barokahnya sampean itu jadi TKI, TKW, Anda akan berkontribusi menjadi orang-orang yang menyebarkan Islam. Coba berapa banyak orang-orang yang jadi TKI itu sanggup membangun masjid di negara-negara yang mereka tempati. Misalnya di Korea, di Korea itu tidak ada masjid. Barokahnya TKI, ada TKI itu dibangun masjid. Itu bukti bahwasanya agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang-orang yang soleh, melalui orang-orang yang taat kepada Allah. Meskipun itu sebenarnya niatnya itu bukan menyebarkan Islam, niatnya itu ya awal mulanya untuk mencari uang. Niatnya awalnya untuk mencari uang, tapi ketika nyampe di sana, di negara yang ditempati, entah itu di Tiongkok, Korea atau dan lain semacamnya, itu sanggup membangun masjid. Akhirnya orang-orang yang ada di sana, orang-orang pribumi yang ada di sana itu kepincut bisa masuk Islam. Dan Anda itu berstatus sebagai orang yang berkontribusi sebagai orang yang bisa menyebarkan agama Islam.
Artinya agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir seperti ini. Karena banyak ada orang-orang yang mengatakan Islam ini lemah. Islam ini sekarang agama yang lemah, lain dijajah dan lain semacamnya. Wah, itu kan seperti orang yang punya agama. Seakan-akan dia yang punya agama. Bagaimanapun agama ini dijaga oleh Allah dan agama ini dirawat oleh Allah. Setelah Rasulullah wafat, agama ini diteruskan para sahabat. Setelah sahabat wafat, maka diteruskan era tabi'in. Tabi'in wafat, itu diteruskan tabi'ut tabi'in sampai detik ini. Jadi jangan sampai berpikiran bahwasanya Islam ini sekarang mulai lemah dan lain semacamnya. Karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Sayyidina Umar itu pernah ditanya oleh anaknya, kalau misalnya, karena Sayyidina Umar itu ketika beliau menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin itu agak apa istilahnya digunjing oleh masyarakat Mekah waktu itu, karena beliau belum menyiapkan suksesor, menyiapkan pengganti beliau. Jadi orang-orang Mekah itu bicara kepada anaknya beliau, Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, bapak kamu ini bagaimana? Kok sampai sekarang tidak menyiapkan suksesor? Akhirnya oleh Abdullah itu disampaikan kepada Sayyidina Umar. Pak, cara sekarang itu Pak, sampeyan ini diprotes, dikritik oleh masyarakat Mekah karena belum menyiapkan suksesor sampai sekarang. Kalau sampeyan itu meninggal, lalu siapa yang akan meneruskan masa khalifah ini ataupun yang bisa menjaga agama ini? Karena era Islam itu mulai meluas pada saat Sayyidina Umar itu menjabat jadi khalifah. Lalu jawab Sayyidina Umar itu, beliau itu tidak mau ambil pusing. Jawab Sayyidina Umar, agama ini akan dijaga oleh Allah. Coba Rasulullah wafat, diteruskan para sahabat. Nanti pasti akan ada yang melanjutkan. Jadi tidak usah mikir, jangan usah dipikir. Makanya Sayyidina Umar itu adalah orang yang tidak mau mikir soal agama. Apalagi kita, jangan sampai berpikir agama ini mulai lemah dan lain semacamnya. Agama ini tetap dijaga oleh Allah dan iman, dan karena itu akan sangat berpengaruh kepada keimanan kita, sehingga kita itu mudah sekali menggantungkan kesejahteraan ini kepada makhluk. Misalnya sekarang kita sedang dirundung oleh pandemi dan pemerintah kita sedang mengesahkan RUU apa itu? Undang-undang COVID-19. Bukan yang mengesahkan apa itu, investor apa? Omnibus Law. Ya, intinya itu kan dibangun, opini dibangun dan lain semacamnya. Framing ini, opini ini dibangun. Sehingga banyak orang yang berpikir pemerintahan ini mulai aneh, pemerintahan ini mulai tidak sehat. Dikritik habis-habisan. Banyak rakyat yang terlantar, banyak rakyat yang menderita. Itu kan seakan-akan menggantungkan kesejahteraan ini kepada Allah. Menggantungkan kesejahteraan itu kepada pemerintah. Itu jangan sampai, karena itu berpengaruh kepada tauhid kita. Itu berpengaruh membuat bobrok tauhid kita. Karena kita beranggapan nasib kita yang melarat ini karena ulah pemerintah. Seperti itu. Maka kita harus mengembalikan semuanya. Dikritik itu penting. Dikritik itu memang penting, tapi jangan sampai kita menggantungkan nasib kita, kesejahteraan kita kepada pemerintah. Meskipun ada menteri kesejahteraan misalnya. Tapi banyak orang mesti berpikir seperti ini. Ada menteri kesejahteraan, tapi banyak orang yang tidak sejahtera. Buktinya masih banyak rakyat yang melarat. Nah, itu jangan diprotes. Itu jangan terlalu kita berpikir ke sana, karena ini semua sunnatullah. Artinya kita sendiri makhluk dhaif, manusia itu tidak bisa membuat sejahtera.
bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Karena yang bisa mensejahterakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu pasti akan berpikir, kalau kita menggantungkan nasib kesejahteraan kita ini kepada pemerintah, nasib melaratnya itu gara-gara pemerintah. Meskipun pada dasarnya dia melarat sebelum pemerintahan ini ada. Coba ada orang yang melarat, hidupnya melarat sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu sudah melarat. Sekarang sama-sama melarat. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita membangun berpikir kita itu, pikiran kita jangan sampai dibangun bahwasanya nasib kita ini ulah pemerintah. Karena itu berkaitan, karena itu akan berdampak kepada tauhid kita. Artinya keimanan kita nanti akan diganggu, dan pada akhirnya kita akan menyalahkan takdir. Itu jangan sampai. Maka ya waktunya sholat ya sholat. Intinya ya kita akan tetap makan. Intinya kita tetap akan hidup sejahtera dan kita akan terus berkecukupan meskipun ya hutang. Meskipun dia makan dengan cara hutang ke tetangga, intinya tetap kita akan makan seperti itu. Karena saya punya family itu ya kuliah. Ibunya itu tidak setuju karena intinya biayanya nanti mahal. Pas semester 4 dia diprotes karena minta uang semester. Pokoknya dia diprotes, wah aku kuliah bareng, masih kuliah sekolah dan lain semacamnya, kenapa tidak kerja langsung saja? Anaknya itu jawab, Bu, meskipun saya kuliah, apa sampean ini tambah miskin? Toh pada saat saya awal kuliah, sapinya sampean itu 2. Pas sekarang saya kuliah, itu malah nambah 6 kata dia. Nambah 6, itu bukti bahwasanya bukan semakin melarat, artinya semakin sejahtera. Semakin sejahtera. Intinya kita tidak boleh membangun pikiran kita ini lewat sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun pikiran-pikiran yang intinya itu berdampak kepada keimanan kita. Misalnya ya nasib apa-apa ya nasib. Orang sekarang itu kan susah, hidup saya susah gara-gara pemerintah misalnya. Itu tidak boleh, karena itu nanti ujungnya ke tauhid. Itu tauhidnya bobrok sekali, tidak boleh. Artinya kita tetap harus bersyukur, hidup bersyukur, artinya bisa sholat. Nikmat luar biasa itu ya kan. Nikmat itu kalau kita syukur itu kan sangat luar biasa. Pernah ada kisah dari seorang ulama sufi, ini Abu Nawas, ulama yang sangat tersohor, ulama jenaka yang sufi juga tersohor. Beliau itu pernah didatangi orang yang mengeluh kepada beliau, ya Abu Nawas, rumah saya ini sempit. Saya tinggal bersama istri saya dan 2 anak saya, rasanya sempit sekali. Jawab Abu Nawas, oke, saya kasih kamu solusi. Sekarang kamu punya uang atau tidak? Oh ya, saya punya uang. Uang kamu itu kamu belikan unta. Disuruh belikan unta. Akhirnya dia beli unta. Setelah beli unta suruh bawa pulang. Beberapa hari kemudian datang lagi ke Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kok semakin sempit? Oleh Abu Nawas ditanya lagi, punya uang? Punya. Kalau begitu kamu beli keledai. Disuruh beli keledai. Akhirnya dia beli lagi, disuruh pulang. Kayak beberapa hari kemudian datang lagi. Ya Abu Nawas, kok semakin sempit sekarang? Ditanya lagi, sekarang kamu punya uang? Iya, punya uang. Kalau begitu beli anak ayam. Disuruh beli ayam. Disuruh beli anakan ayam. Akhirnya beli. Beberapa hari kemudian dia datang lagi. Semakin sempit ya Abu Nawas. Sekarang nambah ayam. Awalnya unta, setelah unta ada keledai, setelah keledai ada ayam. Ditambah. Akhirnya oleh Abu Nawas, sekarang jual unta kamu. Akhirnya dijual. Beberapa hari kemudian dia datang lagi. Bagaimana? Agak sedikit mengurangi karena untanya sudah dijual. Beberapa hari kemudian oleh Abu Nawas disuruh menjual
anak keledai itu, disuruh jual. Akhirnya setelah dijual, datang, sudah agak lega sekarang karena keledai saya sudah saya jual. Oleh Abu Nawas lalu disuruh menjual ayam tersebut. Ayam-ayamnya suruh dijual. Ya sudah, sekarang kamu jual ayam-ayam itu. Setelah dijual, dia datang. Bagaimana sekarang? Iya Abu Nawas, sekarang itu agak lega. Sudah terasa lega sekali karena unta, keledai dan ayam saya sudah saya jual. Artinya apa? Oleh Abu Nawas disimpulkan, kamu itu kurang bersyukur. Mestinya kamu bersyukur sudah diberikan tempat tinggal dan itu aman melindungi kamu dari teriknya matahari dan hujan. Akhirnya dia sadar. Maka basis keimanan ini ya memang sangat perlu dibangun melalui hamdulillah, melalui bersyukur kepada Allah. Coba misalnya waktu kita kecil itu kan bahagia itu tidak terlalu menuntut. Artinya tidak seperti sekarang. Doa biar dapat istri yang solehah, doa dapat rezeki, pokoknya semua dapat, mau bisa dapat mau kaya raya, mau dapat mau bisa beli mobil haji dan lain semacamnya. Itu kan repot. Kalau kita doa sambil mengharap itu takut kecewa. Maka waktu kita kecil itu kan sering sekali kita ya main. Habis umumnya anak kecil itu kan main kelereng, main petak umpet, main anak ayam, cari burung. Intinya dia ketika tidak terlalu berdoa, anak kecil itu kan tidak terlalu berdoa dan dia tidak tahu caranya berdoa. Intinya menikmati hidup dan itu bahagia. Bahagia sekali. Mencari burung saja bahagia. Mengapa ketika kita dewasa itu untuk bahagia saja butuh uang? Untuk bahagia saja butuh uang. Intinya kita tidak mudah untuk bersyukur. Maka basis keimanan, basis keimanan ini saya ulangi, basis keimanan ini perlu dibangun melalui hamdulillah, melalui bersyukur kepada Allah. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Wa dalilul a'mali bantining tandana banyak-banyak amal. Aktsaru panika lebih banyak min ayyuhsa etempeng dari kotu ibitong yase akma. Intinya artinya kalimat ini menganjurkan kepada kita agar tidak selalu menghitung-hitung amaliyah. Intinya pahala yang kita peroleh itu sudah menjadi tanda tersendiri, sudah menjadi dalil tersendiri. Tak perlu kita hitung. Amalia kok hitung-hitungan. Intinya ya kita tetap beramal. Tidak usah memikirkan kita nantinya dapat apa. Tidak usah. Misalnya sholat saya diterima atau tidak, sholat saya ini sudah benar atau tidak. Tidak usah mikir itu. Yang penting kita sholat. Ditakdir untuk bisa sholat saja itu sudah luar biasa. Coba betapa hinanya seorang hamba ketika dia meninggalkan sholat. Artinya meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang hamba. Maka Anda harus bersyukur menjadi hamba yang sujud. Tidak usah berpikir sujud Anda itu diterima atau tidak. Itu urusan Tuhan nanti. Kalaupun nanti tidak diterima, Anda akan tetap memiliki argumentasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda sudah menjalankan kewajiban. Maka seperti doanya Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdaus si'ahlah wala aqwa 'alan naril jahim. Artinya beliau mengatakan, ya saya ini tidak pantas berada di surga, juga tidak tahan dengan api neraka. Intinya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk diampuni segala dosanya. Dia tidak peduli meskipun dia harus ditempatkan di surga, mau ditempatkan di neraka. Intinya dia mau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya percuma juga kita masuk surga tapi tidak dapat rahmat Allah, tapi tidak dapat ridho Allah. Itu kan seakan-akan tidak enak juga kan? Ya contoh, orang yang dibakar di dalam api mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah. Seperti Nabi Ibrahim, meskipun dibakar, ya narokuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa sejuk. Seandainya Allah tidak menyebut kata wasalaman,
pastinya ya Nabi Ibrahim mati kedinginan, bukan mati karena gosong dibakar di api. Karena redaksinya seperti itu. Ya narokuni berdan wasalaman ala Ibrahim. Seandainya tidak ada kata wasalaman, Nabi Ibrahim berpotensi mati kedinginan. Itu bukti bahwasanya ridho Allah itu untuk semua makhluk. Intinya yang harus kita kejar itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah berpikir, tidak usah dihitung amaliyah yang sudah kita lakukan. Misalnya sudah bersedekah, sekarang saya sudah bersedekah, saya mendapat pahala. Tidak usah dipikir. Yang penting Anda melakukan amaliyah. Wa in kanal abdu yablughul jannah bifadlillahi ta'ala wa karamihi. Wa in kanal abdu ban lamun badan al abdu pasira kabulah yablu panikah dapat ya se al abdu al jannah tada kaswarga bifadlillahi ta'ala kalaban keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala wa karamihi ban kamul jannah Allah. Lakin tatapena ba'da ayasta'id samarana kotu ayab siap ya se abdu bitaatihi kalaban ta'adah ya si abdu wa ibadatihi ban ibadana ya si abdu. Artinya seorang hamba yang sudah melakukan amaliyah itu pasti ya bulughul jannah, akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebelum kita mendapatkan surga tersebut, maka kita harus menyiapkan diri kita dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ketika kita taat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, maka kita akan masuk surga dengan cara diberikan fadlillah. Dan keutamaan fadlillah itu sendiri ya, fadlillah yang dimaksud di sini adalah al-jannah. Untuk mendapatkan fadlillah itu, maka kita harus menyiapkan diri kita dengan cara ibadah dan taat kepada Allah. Intinya ya dengan rahmat, dengan segala cara ya, misal seperti sholat, puasa dan lain semacamnya. Atau ibadah-ibadah yang seperti merawat keluarga itu juga sama. Memberi nafkah kepada anak dan istri itu juga termasuk ibadah. Tidur pun termasuk ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Jangan sampai ya tidur kita tarkul wajib. Kalau misalnya tarkul maksiat, meninggalkan maksiat itu bagus. Kalau tidur kita tarkul wajib, meninggalkan perkara wajib, misalnya seperti sekarang puasa sehabis sahur, habis sholat subuh tidur, bangun pas adzan maghrib semisal. Wah, itu bukan tidur, namanya latihan mati. Itu jangan sampai dibuat kebiasaan. Nanti dalilnya naumu so'imun ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jangan. Artinya tetap kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Li'anna rahmatullahi qaribun minal muhsinina. Li'anna rahmatullahi, li'anna karena seungkeuna rahmat Allah subhanahu. Li'anna rahmatullahi karena seungkeuna rahmat Allah qaribun panika semak minal muhsinina, dari banyak-banyak orang yang bagus. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dekat dengan kita, dekat dengan hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang mudah bahagia, hamba-hamba Allah yang mudah bersyukur. Mendapatkan nikmat ini ya kita bersyukur. Bersyukur bisa sholat, bersyukur bisa sedekah, bersyukur bisa ngaji. Kita harus menyukuri itu. Dan agar hati kita itu yang mudah husnudzon, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mudah menggantungkan nasib kepada makhluk. Karena itu nanti akan berdampak kepada tauhid kita. Walau qila aidan wallahu a'lam bisawab.